Mimpi buruk yang ditakutkan Sila akhirnya menjadi kenyataan. Pasalnya Suci yang tak henti-hentinya selalu akan dicelakai olehnya. Kali ini dia melawan dan membuat jebakan agar Sila keluar dari persembunyiannya. Sehingga polisi pun dapat meringkusnya dan membawanya ke penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Adam yang akan membagikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta yang akan kita bahas saat ini. Karena memiliki kisah-kisah yang memiliki cerita yang menarik dan mempunyai adegan-adegan yang cukup menegangkan dan pastinya sangat sayang jika kita lewatkan. Oke, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, ada baiknya sahabat-sahabat semua yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan info-info tentang sinetron kesayangan kita ini. Setelah berhasil dilumpuhkan, akhirnya Tarjo kini menjadi sandera dari Ibu Vika. Di sini terlihat Ibu Vika sedang bernegosiasi dengan Tarjo. Tarjo yang kala itu memasuki rumah Ibu Vika, ternyata Tarjo baru mengetahui bahwa itu adalah jebakan dari perempuan licik alias Ibu Vika. Sehingga Tarjo bisa disebut perampok atau pencuri yang telah memasuki rumah Ibu Vika dengan cara-caranya yang seperti itu. Maksud Ibu Vika di sini, Tarjo sekarang ini yang bisa disebut sebagai pencuri, dia bisa saja melaporkannya ke polisi. Tetapi Ibu Vika mengajak Tarjo berdamai dan memberikan kesaksian agar Sila tak bersalah dan menurutnya agar semuanya menjadi impas. Di situ juga Ibu Vika memberikan surat perjanjian perdamaian untuk ditandatangani oleh Tarjo. Namun di situ Tarjo dia tetap kekeh bahwa dia akan tetap menjebloskan Sila ke penjara. Di situ Tarjo pun mencaci Ibu Vika bahwa ternyata Ibu Vika lebih licik daripada anaknya. Melihat Tarjo yang tak bisa diajak bernegosiasi, akhirnya Tarjo pun kembali disekap. Di sisi lain Suci yang mendapatkan kiriman paket yang ternyata setelah dibuka paket tersebut berisikan tikus dan memiliki pesan bahwa tikus harus dibasmi. Suci pun telah menyangka bahwa pengirim teror tersebut adalah Sila. Dia pun meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa tinggal diam melihat orang sesuka hati menzolimi dirinya. Maka dari itu dia harus melawan. Akhirnya Suci pun kala itu meminta izin kepada Kinan untuk pergi. Tetapi di saat Kinan menanyakan dia akan kemana, Suci pun tak menjawab. Ternyata Suci mendatangi kantornya Rafa. Di situ pun Sila yang membutuhkan Suci sangat kaget ketika mobil taksi yang dinaiki Suci berhenti di kantornya Rafa. Kinan pun yang juga ikut mengikuti Suci sangat kaget ketika Suci masuk ke kantornya Rafa. Dan lagi-lagi Kinan pun menyangka bahwa Suci telah bekerja sama dengan Rafa untuk menghancurkan Kinan. Karena yang Kinan tahu Rafa tidak pernah suka kepada dia. Suci pun menerobos kantor Rafa walau telah dilarang oleh sekretaris Rafa. Namun Rafa yang mengetahui bahwa yang masuk itu adalah Suci. Di situ pun Suci mengatakan bahwa Sila lagi-lagi ingin mencelakai dia. Namun Rafa yang menganggap Sila masih buronan tidak percaya dengan ucapan Suci dan Rafa pun menanyakan bukti yang telah dilakukan Sila kepadanya. Akhirnya Rafa pun mengusir Suci untuk pergi dari ruangannya. Namun kala itu Rafa menariknya hampir terjatuh, tak sengaja adegan berpelukan pun terulang lagi. Di situ Kinan yang ingin memasuki ruangan Rafa namun dilarang oleh sekretaris Rafa bahwa di dalam ruangan Rafa sedang ada tamu. Dan membuat Kinan semakin sangat yakin bahwa Suci telah bersekongkol dengan Rafa untuk menghancurkannya. Dan Sila pun tiba-tiba datang melihat adegan-adegan tersebut sehingga membuat Sila semakin marah. Namun di situ Suci cukup melawan bahwa dia datang ke sini untuk menyampaikan kepada Rafa tentang kejahatannya. Di situ Sila pun yang keceplosan menjelaskan sesuatu yang mana Suci tadi belum menceritakan hal tersebut kepada Rafa. Sontak membuat Rafa mendadak percaya bahwa Sila telah melakukan itu. Karena sebelumnya Suci belum pernah menyampaikan itu kepada Rafa.
Akhirnya Rafa pun percaya pada Suci dan sangat kecewa pada Sila yang lagi-lagi berbohong kepada dia. Dan akhirnya Sila pun bergunjing dengan Suci. Namun tidak terduga datanglah kedua polisi langsung menangkap Sila. Ternyata di situ kedua polisi tersebut sebelumnya telah ditelepon oleh Suci sesaat ia akan menuju ke kantor Rafa. Namun polisi yang telah lama mengincar Sila akhirnya harus membawa Sila walaupun Rafa yang kala itu memohon untuk tidak membawa istrinya tersebut. Di situ Kinan yang berada di kantornya Rafa sangat kaget ketika Sila digelandang oleh polisi. Di situ Kinan pun menanyakan pada Suci mengapa dia ada di sini. Dan akhirnya Suci pun bertanya pada Kinan apakah dia tahu pengirim kotak tersebut. Bahwa pengirim kotak tersebut adalah perbuatan Sila dan ia pun menjelaskan bahwa dia cukup mengalah selama ini terhadap Sila yang selalu mencoba mencelakainya. Di sisi lain Tarjo yang masih ditekan oleh Ibu Vika supaya ia mau bertanda tangan, di situ pun Tarjo mulai memainkan akalnya dengan mengatakan bagaimana akan bertanda tangan jika tangannya saja masih diikat. Namun kebetulan di situ pun Pak Adrian pun telah pulang dan Ibu Vika menyampaikan bahwa dia telah menyekap Tarjo. Namun Tarjo yang kala itu telah melepaskan ikatan kaki dan tangannya cukup membuat ia melawan dengan keadaan. Pak Adrian yang saat itu sedang melihat dia yang telah disekap oleh istrinya sangat dikagetkan setelah melihat tali yang telah lepas. Tiba-tiba dari sisi belakang datanglah kepalan tangan yang mengenai wajah Pak Adrian sehingga Pak Adrian pun tersungkur tak sadarkan diri. Akhirnya Tarjo pun mendapatkan bukti kejahatannya yang telah masuk ke rumah Ibu Vika setelah ia menyobekkan kertas perjanjian dan menggebuk Ibu Vika hingga tak sadarkan diri. Setelah sekian lama akhirnya Ibu Vika pun sadar dan terbangun bahwa Tarjo telah melarikan diri. Dan waktu itu juga Rafa menelpon Ibu Vika menanyakan tentang Tarjo. Apakah Tarjo telah tanda tangani surat tersebut? Namun Rafa mendapatkan kabar buruk bahwa Tarjo telah berhasil melarikan diri. Akhirnya Ibu Vika, Pak Adrian dan Rafa pun mendatangi kantor polisi untuk melihat Sila. Begitu terkejutnya Ibu Vika setelah melihat anaknya telah memakai baju tahanan dan terborgol. Akhirnya ketakutan Sila pun telah menjadi kenyataan bahwa ia harus merasakan pahitnya hidup di penjara. Di sisi lain Suci yang cukup larut malam baru pulang membuat Kinan sangat cemas yang saat itu Kinan lebih dulu telah datang ke rumah Suci. Akhirnya saat Suci pulang Suci pun diinterogasi seperti layaknya seorang suami yang menunggu istrinya pulang. Begitulah kata-kata yang keluar dari mulut Suci sehingga membuat Kinan kali ini salah tingkah lagi. Tak lama kemudian Aisyah pun mengajak Kinan untuk duduk dan bercerita. Aisyah menanyakan apakah dia rindu kepada Almira. Lalu Aisyah menceritakan bahwa jika dia rindu dia akan melihat dan meminjam handphone ibunya untuk melihat video yang direkam Aisyah waktu itu saat Aisyah melihat Almira masuk ke dalam jurang. Akhirnya Kinan membujuk Aisyah untuk meminjam handphone tersebut dari ibunya untuk mengetahui apakah sebenarnya yang terjadi di dalam video tersebut. Akhirnya Kinan mengetahui bahwa penyebab kematian Almira disebabkan oleh seorang Tarjo yang mencabut peringatan tentang adanya jurang, sehingga membuat Almira pun terjatuh ke jurang. Dan di situ ternyata terlihat Suci hendak menolong Almira, bukan mencelakai Almira. Kinan pun sangat berdosa kepada Suci yang telah ia tuduh sebagai penyebab kematian Almira. Cukup sekian video dari saya kali ini. Saksikan cerita berikutnya di episode yang akan datang di channel ini. Terima kasih telah menonton. Saya Adam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.